Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Publikasi Wignyo yang merupakan publikasi dari naskah transformasi dari teks Mertadirjan dan juga diterbitkan dalam majalah Jawa pada waktu itu, maka rupanya seorang pegawai penjara yang berada di kota Banyumas membaca kisah Babat Banyumas, ya, yaitu naskahnya Wignyo diberi judul Babat Banyumasan. Jadi naskah Wignyo ini kemudian dibaca oleh seorang pegawai, ya, penjara Banyumas, atau katakanlah mungkin dia seorang kepala, ya. Kemudian dia menerjemahkan teks bahasa Jawa, kemudian yang menggunakan huruf Latin, kemudian dia terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, terjemahan Ruslan ini kemudian diterbitkan oleh penerbit Tarate di Bandung pada tahun 1977. Jadi terbitan Tarate ini kemudian juga menjadi semacam publikasi yang agaknya cukup meluas, sehingga kemudian penerbitan itu dicetak ulang pada tahun 1982. Jadi rupanya teks Mertadirjan meskipun tidak lengkap telah dipublikasi oleh paling tidak dua orang, ya, tokoh, yaitu Wignyo dan Ruslan Doyowarsito. Jadi naskah atau teks Mertadirjan telah mengalami transformasi, ya, dari teks Mertadirjan menjadi teks versi Wignyo, dan dari teks Wignyo ditransformasi kembali menjadi teks Ruslan Doyowarsito. Nah, di sini terjadi semacam rangkaian transformasi, ya. Jadi itulah yang dikatakan bahwa di dalam tradisi Babat Banyumas ada sebagian, ya, orang yang mempunyai perhatian terhadap teks tertentu dan kemudian dia melakukan, ya, katakanlah transformasi atau perubahan dari teks yang dibacanya menjadi teks yang baru. Jadi tiga rangkaian ini kemudian melahirkan paling tidak ada tiga versi, yaitu teks Mertadirjan sebagai teks induk, kemudian teks Wignyo sebagai teks transformasi yang pertama, dan kemudian teks Ruslan Doyowarsito sebagai teks transformasi yang kedua. Nah, hal ini sangat menarik, ya, karena rangkaian itu telah melahirkan paling tidak dua versi yang berbeda, ya. Yang satu merupakan perubahan dari tembang menuju gancaran, kemudian yang gancaran diterjemahkan di dalam terjemahan ke dalam bahasa Indonesia dari bahasa Jawa. Jadi di sini ada semacam keanekaragaman transformasi yang terjadi pada teks Mertadirjan. Meskipun pada mulanya, ya, ada juga yang merupakan salinan langsung, yaitu Wignyo pernah menyalinya langsung, dan kemudian naskah salinannya itu, ya, terutama juga merupakan transformasi juga, ya, tetapi dalam bentuk
tulisan atau huruf Latin. Jadi versinya masih sama, tapi kalau teks Merta Dirjan itu ditulis dalam huruf Jawa dan bahasa Jawa, maka Vignio pernah mengalih aksarakan dari tulisan Jawa menjadi huruf Latin, dan kemudian naskah salinan Latin itu menjadi koleksi EVO di Bandung. Nah, kiranya memang terjadi fenomena yang menarik ya, yang kemudian berubah-ubah, dan akhirnya kita bisa melihat paling tidak satu teks versi telah melahirkan versi-versi lainnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.